Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anissa Dila Utami, NPM 1902010006. Di sini saya akan membacakan hasil ujian UAS saya dengan mata kuliah Tata Hukum Indonesia dengan dosen pembimbing Andri Nurwandri, SSY MAG. Akan menjawab soal nomor 1, yaitu jelaskan pengertian pengantar tata hukum Indonesia menurut ahli. Menurut Abdul Jamali, tata hukum berasal dari kata atau bahasa Belanda rechtsorde. Rechtsorde adalah susunan hukum yang artinya memberikan tempat sebenarnya. Lalu menurut J.H.P. Bell-Freud, hukum positif itu ialah suatu penyusunan hukum mengenai hidup kemasyarakatan yang ditetapkan oleh kuasa masyarakat tertentu, berlaku untuk masyarakat tertentu yang terbatas menurut tempat dan waktunya. Yang terakhir, menurut Ahmad Sanusi, mengatakan bahwa istilah pengantar tata hukum Indonesia merupakan pengantar ilmu hukum sebagai sesuatu sistem positif di Indonesia. Selanjutnya, dikemukakan bahwa PTHI mempelajari konsep dan teori hukum yang berlaku di sini sesuai bahan-bahan real dan ideal bangsa Indonesia. Lalu, soal nomor 2, jelaskan sejarah tata hukum Indonesia. Sejarah tata hukum Indonesia atau pra-kemerdekaan. Masa Ferenide Ostindische Compagnie tahun 1602 sampai 1799. Pada masa ini bermula dari hak istimewa yang diberikan oleh pemerintahan Belanda kepada VOC. Lalu masa Besluiten Regerings tahun 1844 sampai 1855. Masa Regierungsreglement atau RR dari 1855 sampai 1926. Masa Indische Staatsregeling tahun 1926 sampai 1942. Lalu masa Jepang Osamu Sere. Kemudian pasca kemerdekaan dia terbagi menjadi 3 masa, yaitu masa 1945 sampai 1949, masa 1950 sampai 1959, yang terakhir masa 1959 sampai dengan sekarang. Soal nomor 3. Jelaskan pengertian hukum, sumber hukum, dan pembagian hukum menurut para ahli. Menurut Mukhtar Kuswatmaja, hukum adalah aturan masyarakat bertujuan menertibkan yang dilakui oleh lembaga dan melalui proses guna mewujudkan berlakunya kaidah sebagai suatu kenyataan dalam masyarakat. Sedangkan sumber hukum adalah segala sesuatu yang dapat menimbulkan aturan-aturan yang memiliki kekuatan yang sifatnya memaksa. Maksudnya di sini, aturan-aturan tersebut apabila dilanggar dapat mengakibatkan sanksi yang tegas dan nyata. Pembagian hukum yang ada di Indonesia juga ada 8 macam, yaitu hukum menurut sumbernya, yang isinya ada hukum undang-undang, hukum adat, hukum traktat, hukum jurisprudensi, dan hukum doktrin. Yang kedua, hukum menurut bentuknya, yang isinya hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Yang ketiga, hukum menurut tempat berlakunya, yang isinya hukum nasional dan hukum internasional. Yang keempat, hukum menurut waktu berlakunya, dan isinya ius constitutum atau hak positif, ius constituendum, dan hukum asasi atau hukum alam. Kelima, hukum menurut cara mempertahankannya, yang isinya ada hukum material dan hukum formal. Yang keenam, hukum menurut sifatnya, yang isinya ada hukum yang memaksa dan hukum yang mengatur. Ketujuh, hukum menurut wujudnya, hukum objektif dan hukum subjektif. Dan terakhir, hukum menurut isinya, dan isinya hukum privat dan hukum publik. Soal nomor 4, jelaskan dasar berlakunya hukum adat. Bagaimana sikap saudara terhadap hukum adat yang menentang hukum konstitusi dan hukum Islam? Hukum adat adalah aturan yang tidak tertulis dan merupakan pedoman untuk sebagian besar orang-orang Indonesia. Jadi, dasar yang dipakai untuk memberlakukan hukum adat itu adalah pasal 2 Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan segala badan negara dan peraturan yang ada masih berlaku langsung sebelum diadakan yang baru menurut undang-undang ini. Menurut sikap saya,
Hukum adat yang masih berlaku di beberapa wilayah memang bertentangan dengan undang-undang, hak asasi manusia maupun agama sendiri. Karena contohnya seperti di wilayah Sumbawa, terdapat suatu adat belis di mana seorang lelaki yang akan menikah harus memberikan sejumlah binatang, kerbau atau kuda kepada keluarga perempuan. Menurutnya di sini, semakin banyak binatang yang diberikan, maka akan bebas suami memukul istri. Tetapi kebalikannya, jika sedikit binatang yang diberikan, suami akan sedikit pula untuk memukul istri. Jadi di sini udah jelas, sangat melanggar HAM dan merugikan wanita lalu sangat dilarang oleh agama Islam. Lalu yang terakhir, jelaskan perbedaan hukum pidana dan hukum perdata, serta sebutkan contoh dalam Al-Quran. Di sini kita harus tahu pengertian hukum pidana dan hukum perdata dahulu. Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara yang mengadakan dasar-dasar dan mengatur ketentuan tentang perbuatan yang tidak boleh dilakukan, dilarang, disertai ancaman pidana bagi siapa yang melakukan. Di sini ditulis dalam buku Prinsip-prinsip Hukum Pidana. Selanjutnya, hukum perdata. Hukum perdata adalah dalam arti luas meliputi semua hukum privat, material, mengatur kepentingan-kepentingan perorangan. Jadi sehingga pada dasarnya, hukum pidana bertujuan untuk melindungi kepentingan umum. Misalnya yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP. Sedangkan hukum perdata sendiri bersifat privat yang memiliki titik beratkan dalam mengatur mengenai hitungan atau hubungan antara orang-orang perorangan. Oleh karena itu, dapat disimpulkan akibat dari ketentuan-ketentuan dalam hukum perdata yang terdapat di KUH Perdata. Contoh di dalam Al-Quran, Surah Al-Maidah ayat 38 yang artinya, laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya, sebagai pembalasan dari apa yang mereka kerjakan, dan sebagai siksaan dari Allah, dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Penyayang. Baiklah, maka demikianlah hasil jawaban UAS saya untuk saya sampaikan. Semoga Buya puas atas hasil yang saya sampaikan. Saya ucapkan dengan nasru minallahi wa fatun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.